Hai adik-adik, saya Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jumpa perkenalkan diri, nama Siti Nisa, NPM 1303104. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jurusan ilmu pendidikan di Universitas Lampung. Baik, saya Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang gak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan di musim yang sekarang ini ya. Di musim pergantian dari kemarau ke musim penghujan. Nah, alhamdulillahnya di musim penghujan ini udara sudah mulai tidak seperti yang kemarau yang berdebu, debu di mana-mana, angin menurun. Ya, ini sangat menyulitkan, sedikit menyulitkan musim kemarau. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian-bagian tumbuhan, ada apa aja? Ada akar, batang, dan daun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis yang terjadi di daun. Bagaimana sih proses fotosintesis? Akan kita bahas pada materi hari ini. Selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai fotosintesis ya adik-adik. Jadi fotosintesis merupakan proses pengobahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 yang diserap oleh klorofil atau zat hijau daun sehingga menghasilkan yang namanya glukosa. Nah, dalam fotosintesis itu hasil dari fotoreaksi fotosintesis yaitu tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau menghasilkan glukosa tadi. Selain untuk membuat makanan bagi tumbuhan itu sendiri, juga dapat memberikan makanan untuk makhluk hidup lain. Contohnya tumbuhan buah-buahan itu bisa menghasilkan buah untuk manusia ataupun hewan. Dan selain menghasilkan glukosa atau makanan bagi makhluk hidup, hasil dari fotosintesis juga menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu digunakan untuk pernapasan manusia. Nah, dalam proses fotosintesis memerlukan ada yang namanya cahaya matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Nah, hari ini kita akan membuktikan apakah cahaya matahari dapat mempengaruhi fotosintesis. Jadi, bahan yang pertama kali kita siapkan yaitu ada daun, kemudian ada wadah, dua buah wadah. Oh iya, daun yang kita gunakan daun yang warna hijau ya, dan yang ukurannya sedang saja yang cukup di dalam wadah ya adik-adik. Nah, kemudian yang air ada air serta alat tulis. Jadi nanti ya adik-adik catat hasil dari percobaan kita hari ini. Nah, yang pertama kita masukkan dulu daun. Kita masukkan dulu daun ke dalam wadah. Oh ya, sebelumnya wadahnya kita kasih tanda dulu ya. Yang A terang dan yang B gelap. Jadi kita pertama masukkan air terlebih dahulu ke dalam wadah. Selanjutnya kita masukin daunnya. Dan kemudian kita letakkan wadah yang A di tempat yang terang dan yang wadah B di tempat yang gelap. Kemudian kita tunggu selama 5 menit dan catat hasilnya ya adik-adik. Langkah yang pertama kita letakkan wadah A di tempat terang yang terjangkau oleh sinar matahari.
Kita tunggu selama 5 menit ya untuk lihat perbedaannya. Setelah itu kita letakkan wadah yang B di tempat gelap yang tidak terjangkau sinar matahari. Setelah 5 menit kita biarkan di tempat terbuka, kita lihat bahwa wadah terang atau wadah 1 di bawah permukaan daun terdapat gelembung-gelembung udara. Nah, setelah adik-adik melakukan percobaan, adik-adik jangan lupa mencatat hasilnya ya. Jadi kita lihat perbedaannya setelah di bawah matahari, yaitu pada wadah B tidak terdapat gelembung-gelembung. Setelah kita melakukan praktikum pada hari ini tadi, kita dapat simpulkan bahwa proses fotosintesis memerlukan adanya cahaya dan air. Terlihat pada wadah A, daun di bawah permukaan daun wadah A terdapat gelembung-gelembung udara atau oksigen, sedangkan pada wadah B yang diletakkan di tempat gelap tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Artinya bahwa matahari mempengaruhi proses fotosintesis. Dengan adanya cahaya matahari, maka proses fotosintesis dapat terjadi. Dan setelah terjadinya fotosintesis, maka terbentuklah atau dari hasil fotosintesis terbentuklah glukosa dan oksigen yang baik bagi pernafasan manusia. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.